Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua MGPK SMK Kabupaten Sleman, Bapak Mawardi SPD MSI. Yang saya hormati Wakil Ketua MGPK SMK Kabupaten Sleman, Bapak Dr. Andes Heri Prayetno. Yang saya hormati Bapak Dr. Suarjo dari UNY yang nanti akan mengisi acara pada pagi hari ini. Yang saya hormati Pak Hermada, Pak Agung dan semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu anggota MGPK SMK Kabupaten Sleman. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, yang telah memberikan kesehatan dan juga kesempatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini alhamdulillah kita dapat bersama-sama berkumpul di tempat ini. Yang selanjutnya kami ucapkan selamat datang kembali di Politeknik YKPN. Nah ini kalau Bapak Ibu pada waktu-waktu yang lalu hadir di Politeknik YKPN, dulu namanya masih Akademi Akuntansi YKPN. Tapi per 1 Desember kita sudah mendapatkan izin untuk berubah bentuk institusi, ya, untuk melakukan transformasi dan upgrade dari Akademi Akuntansi YKPN menjadi Politeknik YKPN. Politeknik itu kan mendapatkan keleluasaan dari pemerintah untuk membuka berbagai macam prodi, ya, semacam universitas gitu lah ya. Nah, bedanya kalau di Politeknik itu langsung prodi-prodi, tidak melalui fakultas. Ketika kami masih dalam bentuk Akademi Akuntansi, itu kami sudah punya 2 prodi, D3 Akuntansi dan Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, ya. Tetapi itu aneh, kata LL Dikti, akademi kok punya sarjana terapan. Nah, persepsi orang itu kalau namanya akademi itu ya D3 gitu ya. Tapi pemerintah mengizinkan kita untuk membuka sarjana terapan akuntansi perpajakan, sehingga pada waktu yang lalu ini Akademi Akuntansi YKPN menjadi satu-satunya akademi di Indonesia yang memiliki prodi sarjana terapan atau D4, satu-satunya yang swasta. Kalau milik pemerintah kalau nggak salah ada, yaitu Akademi Militer. Jadi kita sparingnya cuma dengan akademi militer. Nah, kemudian ketika kita masih posisinya itu masih di Akademi Akuntansi, ini kita akreditasi institusinya juga A. Nah, ini juga sama, ini membuat Akademi Akuntansi KPN pada waktu 4 bulan atau 5 bulan yang lalu itu menjadi salah satu dari 4 akademi yang mengakreditasi institusinya itu A dari 371 akademi di Indonesia. Nah, 4 itu siapa? Akademi Akuntansi KPN, Akademi Militer Magelang, Akademi Kepolisian Semarang, Akademi Angkatan Laut Surabaya. Jadi kami swasta, satu-satunya swasta kemarin ya yang memiliki akreditasi institusi A, yang lainnya militer ya. Begitu ya, tetapi ini akreditasi institusi ini baru kita peroleh berapa? 2018, jadi baru berjalan berapa tahun ini sudah kita ubah menjadi Politeknik ya. Akademinya jadi hilang. Nah, melalui Politeknik YKPN ini kami sekarang sudah membuka 3 prodi, yaitu D3 Akuntansi, Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, dan Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik. Yang Sarjana Perpajakan sudah berjalan hampir 1 tahun ini, sedangkan yang Sektor Publik itu baru akan dimulai pada semester yang akan datang. Jadi kira-kira begitu perubahan dari akademi ke politeknik itu, dengan tujuan agar kita lebih fleksibel di dalam memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas ke masyarakat. Kebutuhan masyarakat terhadap lulusan D3 itu masih sangat tinggi. Buktinya apa? Pada tahun 2021 kemarin itu ada 78 lulusan D3 Akademi Akuntansi kemarin ya, yang diterima sebagai
PNS di berbagai kabupaten, bahkan di kementerian, ya. Bahkan Kementerian Keuangan sendiri masih menerima lulusan program-program D3. Nah, kalau Kementerian Keuangan itu buka kesempatan, itu lulusan kami yang masuk ke sana sama bedol desa. Beberapa tahun yang lalu itu ada 35 lulusan D3 akuntansi yang diterima di Kementerian Keuangan. 2017 itu Kepala KPP Pratama terbaik se-Indonesia juga lulusan kami, Akademi Akuntansi KPN, lulusan D3. Jadi sebenarnya kebutuhan masyarakat terhadap lulusan D3 itu masih sangat tinggi sebenarnya di level operator lah, teknisi akuntansi, dan mereka tetap bisa berkarir dengan bagus kalau prestasi kerjanya di tempat kerja memang bagus, seperti itu. Nah, bahkan ini setelah kita menjadi politeknik ini, kemarin dari Asosiasi Perbankan itu hadir di AYKPN untuk melakukan program merekrutmen lulusan, dan yang dia minta D3, bukan sarjana terapan, yang D3-nya saja Pak, ya. Itu diproyeksikan akan menjadi direktur BPR. Bahkan sudah muncul gagasan, ya, kalau begitu nanti kita buka program training yang khusus ditujukan untuk menyiapkan SDM BPR, ya, yang proyeksinya itu menjadi direktur BPR itu, ya. Jadi sangat spesifik milihnya D3. Nanti gampang kalau kami mau butuh yang S1 nanti setelah masuk disekolahkan lagi. Kira-kira semacam itu. Jadi itu mengapa Akademi Akuntansi YKPN ini berubah menjadi Politeknik YKPN, itu pertimbangannya itu semacam itu, ya. Bahkan dari ini perusahaan-perusahaan swasta itu juga masih rutin melakukan rekrutmen di Poltek YKPN, termasuk yang terakhir itu dari jaringan hotel Santika, ya. Kemudian yang berkali-kali rekrut itu dari Mbak yang mobil itu Arista itu setahun itu bisa sampai 4 kali melakukan rekrutmen lulusan, karena sedang mengembangkan bisnisnya. Itu dealer kendaraan, ada Mercy, ada Toyota dan seterusnya. Bahkan ini sudah akan rekrutmen lagi, ini minggu ini kalau nggak minggu depan. 4 April, padahal 2 bulan yang lalu baru saja melakukan rekrutmen. Yang direkrut karena kita belum punya lulusan yang sarjana terapan, ya yang D3. Jadi D3 kebutuhan lulusan diploma 3 itu masih sangat banyak, ya. Tetapi yang membutuhkan sarjana terapan juga banyak. Itulah alasan kami kemudian membuka prodi-prodi baru level sarjana. Bahkan mungkin insya Allah ke depan akan kita buka prodi-prodi selain prodi akuntansi. Begitu Bapak Ibu info tentang Poltek YKPN. Posisi Bapak Ibu di dalam mempersiapkan ini anak bangsa lah istilah kita, itu hemat kami itu sangat-sangat strategis. Karena apa? Dari berbagai macam diskusi bahkan pengalaman kami yang akan sangat menentukan keberhasilan anak-anak kita ketika nanti terjun ke masyarakat adalah soft skill. Ya, soft skill itu hemat saya ya ini ranahnya guru BPK, bimbingan dan konseling. Meskipun guru mapel juga mesti mendandani aspek soft skill. Bahkan dari penelitian dikatakan bahwa 80% penentu keberhasilan seseorang itu sebenarnya dari soft skill. Pinter tapi bikin masalah, tidak bisa kerjasama, itu juga nanti tidak akan, karirnya juga akan terhambat. Itulah sebabnya maka di Politeknik YKPN itu kami setengah mewajibkan anak-anak untuk aktif di kegiatan kemahasiswaan, yang tujuannya itu adalah untuk membangun keterampilan interaksi sosial, keterampilan komunikasi, keterampilan membangun jejaring, ya, keterampilan berorganisasi dan seterusnya. Yang dari pengalaman kami anak-anak yang aktif di macam-macam kegiatan kemahasiswaan itu ketika terjun ke masyarakat mereka akan lebih luas
lebih cepat potensi suksesnya. Karena hemat kami intinya kan orang hidup itu kan berorganisasi, berinteraksi sosial. Begitu ada masalah dari keterampilan interaksi sosial, maka akan terjadi masalah di dalam anak-anak kita itu membangun karir. Kira-kira semacam itu. Nah, sehingga ya ini hemat kami guru BK itu punya posisi yang sangat strategik untuk tadi menyiapkan anak-anak kita ke depan menjadi istimewa. Bahkan kalau ini nambah sedikit saja, kalau kita mau ngukur dari sisi prestasi akademik, kadang-kadang prestasi akademik yang jeblok, yang bermasalah itu akar masalahnya ada di soft skill, ada di kepribadian. Kalau kepribadiannya itu sudah oke, ya akademiknya akan mengikuti. Kira-kira semacam itulah. Jadi masalah ini menjadi masalah yang sangat penting. Dan ini kalau di Poltek YKPN ini menjadi salah satu aspek yang benar-benar kita perhatikan. Kalau Bapak Ibu mendengar rawuh ke sini ada bel masuk bel keluar, itu juga salah satu cara kami, ya entah benar entah enggak Bapak, ya untuk melatih soft skill anak-anak. Jadi dilatih untuk disiplin, hadir tepat waktu, kemudian ada tugas-tugas terstruktur, ya pokoknya situasi yang akan dihadapi di masyarakat lah kalau saya istilahnya. Di masyarakat atau di dunia kerja itu kita bawa ke kampus, ya. Karena kampus ini kan kita jadikan sebagai labnya anak-anak untuk nanti terjun ke masyarakat. Nah, labnya itu harus mendekati tuntutan yang ada di masyarakat atau di dunia kerja, atau simulasi lah. Sehingga kami membuat istilah kalau seorang di wisuda itu sebenarnya akhir dari simulasi hidup dan awal dari realitas hidup. Jadi ketika di kuliah di kampus itu ya mereka melakukan simulasi ya untuk persiapan terjun ke masyarakat, ke dunia kerja. Setelah di wisuda ya benar-benar. Nah, simulasinya kita upayakan untuk sedekat mungkin dengan apa yang dituntut oleh industri atau oleh masyarakat lah. Kalau industri itu perasaannya kok jadi kayak mesin gitu. Masyarakat lah, industri itu kan bagian dari masyarakat, ya, sekelompok masyarakat yang berkumpul untuk melakukan aktivitas tertentu, bisnis dan seterusnya, terus dinamai industri, kira-kira seperti itu. Demikian, mohon maaf kalau ada salah kata dari kami. Juga mohon maaf dalam hal penerimaan kami terhadap kehadiran Bapak Ibu semuanya ada banyak kekurangan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.